Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin perlu kenalan dulu ya. Jadi saya Darmansyah, Kepala SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi, sejak kapan sistem fingerprint dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 7? Jadi kalau nggak salah tuh fingerprint mulai dirintis atau dilaksanakan kisar awal tahun 2010 ya, masa kepemimpinannya Pak Abdul Qudus Suher sebagai kepala sekolah ketika itu. Awal mulanya diterapkan fingerprint itu gimana sih Pak buat absensi guru sama petugas sekolah? Jadi awal mula atau asal muasal diterapkannya fingerprint ketika itu kan memang mungkin lagi ada teknologi baru dalam sistem presensi ketika itu ya. Ada beberapa sekolah besar yang sudah melaksanakan, kemudian perkantoran. Nah, kemudian di zaman Pak Abdul Qudus itu merintis tadi ya fingerprint. Nah, jadi sejak awal sudah dilaksanakan seperti itu, tapi secara efektivitas mungkin sampai sekarang juga belum begitu efektif ya. Nah, jadi itu kira-kira asal muasalnya. Jadi ketika itu teknologi fingerprint itu memudahkan untuk presensi sehingga melihat dari lembaga-lembaga lain melaksanakan, maka SMA itu juga mengambil inisiatif untuk mengadakan presensi melalui fingerprint. Baik, kalau untuk cara kerja fingerprint itu sendiri gimana ya Pak? Nah, cara kerjanya mungkin cara kerja mesinnya itu, alatnya itu ya sama lah seperti dengan yang lain. Tapi kita memang belum terintegrasi ya. Dulu untuk PNS sebetulnya ada sistem itu mau diintegrasikan dengan dari pinjer sekolah dengan punya dinas Dispora maupun Balai Dikmen untuk memantau kehadiran guru negeri ketika itu. Nah, tapi sekarang program itu, sistem itu tidak dilakukan lagi dengan fingerprint ini karena dari Dinas Pendidikan untuk guru-guru PNS itu sudah ada aplikasi sendiri untuk pinjer begitu, untuk fingerprint presensi itu. Nah, maka ini pinjer kita sistem kerjanya ketika guru atau karyawan itu pinjer jempolnya, jarinya itu langsung terintegrasi ke bagian keuangan saja yang ngecek. Jadi untuk memantau kehadiran guru, jam berapa hadirnya, jam berapa pulangnya, seperti itu. Kalau untuk mendeteksi kelalaian fingerprint itu sendiri terhadap guru atau petugas itu respon Bapak seperti apa? Atau mengatasi adanya kelalaian atau kedisiplinan lebih tepatnya? Nah, kalau misalnya kelalaian, kalau lupa pinjer kan kadang lupa pinjer tidak tercantum. Karena presensi itu kan pada dasarnya satu untuk memantau kehadiran guru. Nah, pemantauan kehadiran guru sebetulnya alat ini diharapkan tuh dapat lebih memudahkan pemantauan kehadiran, kedisiplinan. Nah, ketika itu kan kita kehadiran ini artinya ada nilainya, baik nilai secara penilaian kinerja, kemudian secara transport nanti akan ada bentuk prestasinya artinya ketika dia hadir per hari ada uang transportnya. Nah, itu kita melalui fingerprint. Nah, jadi bagaimana untuk mengatasi kelalaian itu, misalnya dia lalai atau lupa, maka ada secara manual. Jadi nanti dari pihak bendahara itu nanti ada catatannya, kemudian disatukan juga dengan jadwal dia mengajar. Oh, Bapak A atau Ibu A ini ternyata ada di jam sekian, tapi kok di pinjernya nggak ada. Nah, berarti kan dia lupa pinjer. Itu kalau dari sisi lalai lupa untuk pinjer kan begitu. Nah, tapi andai dia lalai misal sengaja nggak hadir, nah itu kan bisa terdeteksi. Maka itu masuk dalam penilaian kinerja guru. Nanti akan ada pembinaan karena kan atasan langsung para guru dan karyawan itu adalah kepala sekolah. Nah, maka sudah ada trap-trapnya. Jadi akan berapa kali, kemudian nanti akan kita undang, kita panggil begitu kan. Nah, kita menanyakan klarifikasi kenapa tidak hadir, seperti itu. Kalau untuk penggunaan fingerprint itu bisa menjamin kedisiplinan guru atau petugas sekolah itu nggak sih? Kalau dilaksanakan secara konsekuen bisa. Ya, artinya dengan begitu
Tapi terkadang tadi kan ada unsur lalai, lupa misalnya, atau sistemnya juga yang tiba-tiba rusak, nggak jalan, itu kan menjadi kendala sebetulnya. Nah kalau memang dia bisa itu sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana sekolah itu mau melaksanakan atau tidak. Nah kalau untuk kita ini ya masih ya 50-50 lah, artinya kita pantau itu, kemudian nggak bisa ini kita tindak lanjuti. Kalau memang pun sangat-sangat bisa, sangat mungkin. Ada rencana gitu nggak Pak untuk penerapan fingerprint itu bagi siswa di sekolah ataupun hanya? Kalau untuk siswa, Iya. kalau untuk siswa saat ini memang belum melaksanakan dan belum ada pemikiran ke sana. Karena selama ini kan siswa itu kita laksanakan presensinya secara manual, baik guru yang mempresensi ketika KBM maupun nanti petugas yang datang. Karena kalau siswa ini kan kadang-kadang dia lupa atau dia nggak finger, kadang males juga kan begitu. Padahal dari sisi presensi kehadiran kan sangat menentukan untuk nilai kehadiran. Artinya 80% kalau di sini kehadirannya tidak terlaksana, dia tidak memenuhi penyelesaian proses pembelajaran. Nah, maka untuk mengatasi itu kita lakukan secara manual, baik dari guru maupun dari petugas yang akan datang ke ruang kelas untuk mempresensi manual. Kalau memang sudah disiplin betul, lah itu bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan. Gitu. Nah, kalau untuk menurut Bapak itu penting nggak buat menerapkan fingerprint bagi siswa, entah itu buat menambah kedisiplinan gitu biar tidak lalai untuk soal presensi mungkin? Suatu ketika sangat perlu. Jadi kan kayak gini ini juga dalam rangka pendidikan karakter sebetulnya. Karakter dia disiplin, karakter jujur. Kalau di suatu tempat itu atau di tempat saya yang lama dulu memang ada model bukan fingerprint tapi pakai barcode itu ditempelkan di mesin, itu kan sudah terdeteksi terpresensi dia kan begitu. Nah, ke depan mungkin bisa dan perlu saya rasa, tapi membangun karakter dia tanggung jawab kalau saya nggak finger berarti saya nggak hadir, walaupun hadir kan dia akan rugi sendiri. Itu bisa kita terapkan suatu ketika, nanti insya Allah kita pikirkan itu. Nama saya Bapak Riki, pengajar mata pelajaran geografi. Apakah penggunaan fingerprint itu dirasa dimudahkan atau menyulitkan? Kalau menurut saya sendiri untuk fingerprint ini sangat efektif sekali ya dalam penerapannya. Karena untuk fingerprint ini dia by system, jadi tidak dapat direkayasa menggunakan jam datang ataupun jam pulang. Jadi sudah otomatis dengan menggunakan fingerprint ini dapat meningkatkan ketepatan waktu datang sama pulang Bapak Ibu guru. Hanya saja di SMA Muhtahati Yogyakarta ini baru gurunya yang menggunakan fingerprint, tapi untuk siswanya insya Allah tahun ini kita adakan fingerprint karena untuk mempermudah kita untuk memantau siswa, keterlambatan siswa. Kalau untuk kendala sendiri untuk menggunakan fingerprint itu ada nggak? Untuk kendalanya kita tidak ada, ya tidak ada kendala karena fingerprint ini sangat membantu sekali bagi sekolah terhadap kedisiplinan baik Bapak Ibu guru maupun siswa. Bagaimana efektivitas penerapan sistem fingerprint bagi Bapak Ibu guru? Kalau di tempat kita sudah baik ya, karena ini dapat lebih menekan Bapak Ibu guru untuk datang lebih tepat waktu dibandingkan dengan presensi biasa, karena presensi biasa nanti bisa dimanipulasi. Sedangkan kalau fingerprint ini tidak dapat dimanipulasi, jadi lebih dapat menekan Bapak Ibu guru untuk datang tepat waktu. Penerapan ini apakah membantu mendisiplinkan Bapak Ibu guru untuk tepat waktu saat datang ke sekolah? Iya, sangat mendisiplinkan. Hanya saja di sini terkadang Bapak Ibu guru itu kalau misalnya berangkat pagi itu kan kadang ada yang memiliki tanggungan lain, misalnya tetangganya baru meninggal, itu kan nanti otomatis kan Bapak Ibu guru harus izin dulu, biasanya nanti izin melalui kepala sekolah, habis itu nanti izinnya bisa lewat WA atau telepon, terus nanti izin kedatangannya bisa terlambat dengan menggunakan fingerprint.
itu mungkin dapat dikoordinasikan dengan kepala sekolah jika terjadi keterlambatan. Kalau menurut Bapak sendiri penting nggak? Sepenting apa penerapan fingerprint bagi siswa? Sangat penting karena untuk siswa sendiri ini di SMA kita itu memang banyak yang terlambat ya. Terlambat paling enggak sekitar 15 menit. Ini penerapan fingerprint sangat diperlukan bagi siswa karena untuk memantau siswa yang terlambat. Kalau misalnya banyak yang terlambat nanti datanya kita minta dan kita komunikasikan dengan orang tua. Jadi berkaitan dengan keterlambatan itu lebih mudah dalam memantau dan lebih nanti dari hasil datanya bisa kita komunikasikan dengan orang tua. Jadi untuk pembinaan kita lebih mudah dibandingkan dengan manual, kita harus berjaga di depan ya. Lebih enak pakai fingerprint. Perkenalkan, nama saya Syahla Glestiawan, saya dari kelas 11 IPA 2, saya seorang siswi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Menurut Anda fingerprint itu apa dan apa yang Anda ketahui tentang aplikasi fingerprint? Fingerprint itu adalah teknologi biometrik yang berfungsi untuk merekam pola sidik jari. Mungkin contohnya pengaplikasiannya seperti absensi untuk guru dan siswa. Apakah setuju bila penerapan fingerprint itu dilakukan untuk memenuhi absensi pada saat di sekolah? Menurut saya sih perlu, karena dengan adanya fingerprint itu sebagai alat absensi, maka data yang masuk itu berbeda-beda, jadi itu sebuah data yang akurat gitu buat absensi. Penerapan fingerprint di sekolah itu bisa menjamin kedisiplinan untuk datang tepat waktu di sekolah? Kalau menurut saya sih iya, karena siswa diharuskan untuk berangkat pagi untuk fingerprint itu, jadi nggak terlambat gitu.